Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Bu Rate, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Peternak rumahan yang baru ya, kayak Bu Rate harus tahu soal ini, karena dengan kejadian ini bisa rugi ya Besti ya. Maka kali ini Bu Rate mau bagikan ini, karena di sini kesalahan Bu Rate yang membuat fatal ini. Jadi kali ini Bu Rate mau bahas tentang hal ini. Oke, apa itu? Yang pertama, jika kita ingin menetaskan telur di mesin penetas ya Besti ya, kita harus siapkan peralatannya itu sedetail mungkin. Jangan sampai ada yang kelewat ya, seperti Bu Rate kali ini ya. Karena hal kecil ini Bu Rate jadi agak kerepotan, agak kebingungan. Tapi untungnya masih bisa Bu Rate atasi. Ya, tapi dengan hal ini Bu Rate kegiatan Bu Rate untuk menetaskan telur ini jadi terhambat. Oke Besti, yang pertama untuk persiapan mesin penetas ini, kita yang pertama harus menyiapkan sebuah kotak ya, seperti ini, seperti milik Bu Rate ini. Kotak, kalau Bu Rate ini bahannya dari triplek ya. Lalu ada ini lampu-lampu, lampunya ada 6. Itu ada pengatur suhu. Yang di atas itu ada termostat namanya. Nanti yang di bawahnya ini dikasih air untuk menjaga kelembapan. Ya, untuk kelembapannya itu yang bagus sekitar 50 sampai 60 ya Besti ya. Kalau ini Bu Rate 54 ini karena tadi baru aja Bu Rate buka. Jadi kalau ditutup nanti bisa sekitar 60, dan untuk suhunya itu sekitar 37 sampai 38. Ya, untuk mengatur panas di dalam ini, kalau nanti 38 ke atas bisa mati ya, itu namanya termostat itu untuk mengatur lampunya ini, suhu ini. Nanti kalau sudah sekitar suhunya 38 dia akan mati sendiri ya. Jadi secara otomatis itu akan diatur dengan yang namanya termostat. Nah, ini kesalahan Bu Rate kali ini. Bu Rate mempunyai 2 box mesin penetas ya Besti ya. Ini 2 box mesin penetas. Untuk lampunya itu sudah Bu Rate kasih cadangan. Jadi Bu Rate sudah berpikir kalau nanti lampu mati sewaktu-waktu, Bu Rate sudah punya lampu cadangan. Dan untuk termostatnya ini sebenarnya juga Bu Rate sudah punya cadangan, tapi ternyata untuk termostatnya ini waktu dipasang itu tidak bisa jalan. Jadi seperti ini Besti, ini termostatnya Bu Rate rusak. Ini mau diatur tingkatnya itu tidak bisa, tetap aja seperti itu. Jadi ini rusak. Jadi lampunya ini tidak bisa nyala. Ya itulah, karena tidak ada cadangan termostat lagi, makanya mesin penetas Bu Rate yang satu ini tidak bisa digunakan, padahal itu sudah waktunya untuk memasukkan telur. Alhamdulillah saja waktu termostatnya ini rusak, telurnya ini sudah menetas semua. Jadi tidak ada telur yang di dalam. Waktu pergantian itu baru rusak. Jadi alhamdulillahnya di situ. Walaupun sebenarnya harus masuk telur ke mesin penetas, tidak bisa masuk ya telurnya. Alhamdulillah banyak yang pesen telur ayam kampung Bu Rate, jadinya masih bisa terselamatkan. Jadi untuk telur ayamnya ini yang semula rencananya untuk ditetaskan ini bisa terjual. Ini tinggal sedikit ini sisanya. Oke Besti, mumpung bahas masalah mesin penetas, di sini Bu Rate mau, bentar ada kereta lewat.
sini Bu Tete mau berbagi pengalaman agar telur-telur ini bisa menetas secara sempurna, yaitu bisa sekitar 80% sampai kadang 100% ya pasti ya. Itu yang pertama. Untuk telur ini maksimal masuk ke mesin penetas itu 7 hari ya Besti. Jadi jangan sampai lebih dari 7 hari. Karena Bu Tete sudah pernah mencoba juga ya. Itu telurnya Bu Tete kumpulkan sampai 10 hari lebih. Ya, itu banyak yang ndak fertil. Ada ya fertil, sebenarnya fertil. Tapi itu ndak gimana ya, ndak maksimal pertumbuhannya. Jadi ada serat-seratnya itu, tapi ndak ada ndak ada warna hitam yang di tengahnya itu. Jadi cuma serat-serat darahnya saja. Itu nanti kalau diteruskan juga ndak bisa. Jadi banyak yang begitu. Nah, jadi yang pertama itu untuk umur telurnya itu jangan lebih dari 1 minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, memasukkannya itu lebih baik ya. Kalau menurut pengalaman Bu Tete itu lebih baik di sore hari. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk kelembapannya ini kita atur sekitar 50 sampai 60 untuk kelembapan. Untuk suhunya kita atur sekitar 37 sampai 38. Lalu untuk perawatan setiap harinya, telur ini dibalik 2 kali sehari. Ini karena Bu Tete tidak memakai mesin penetas otomatis ya Besti. Ini mesin penetas buatan Bu Tete sendiri. Untuk cara pembuatannya sudah Bu Tete bagikan di video Bu Tete sebelumnya. Jadi bisa dilihat cara pembuatan mesin penetas ini sangat simple, sangat sederhana dengan bahan yang murah dan pastinya mudah didapat di daerah Besti semua. Jadi tidak perlu beli mesin penetas yang harganya ratusan ribu itu ya. Kita bisa bikin sendiri dengan mudah dan harganya juga habisnya tidak terlalu mahal. Ini mesin penetas Bu Tete ini sudah simple, praktis. Tapi ini daya tetasnya sangat bagus. Oke ya Besti, kita lanjut. Jadi untuk telurnya ini kita balik setiap hari ya, pagi sama sore, 2 kali sehari. Kalau Bu Tete biasanya kalau pagi itu ya sekitar jam 7-an setelah habis persiapan anak-anak berangkat sekolah itu. Kalau sudah berangkat sekolah semua itu baru Bu Tete balik. Kalau sorenya itu Bu Tete setelah maghrib. Itu yang biasa Bu Tete lakukan. Oh ya Besti, kalau untuk pembalikan ini juga Bu Tete sudah uji coba ya. Untuk 5 hari pertama itu ndak dibalik ndak apa-apa Besti. Dulu yang pertama kali Bu Tete lakukan tiap hari, dari hari pertama sampai terakhir 19 hari itu Bu Tete balik terus. Emang hasilnya juga bagus. Tapi setelah beberapa kali proses, karena kan ada kelupaan, ada apa, akhirnya itu hari pertama sampai hari kelima, waktu meneropong telurnya ini fertil apa enggak itu, lupa enggak Bu Tete balik. Dan ternyata hasilnya juga bagus Besti. Enggak ada selisih dari antara yang enggak dibalik sama yang dibalik. Jadi untuk hari pertama sampai kelima itu ndak dibalik ndak apa-apa. Jadi ndak pengaruh untuk telurnya itu dibalik apa ndak di hari pertama sampai kelima. Tapi nanti setelah hari kelima, pada hari kelima kan Bu Tete teropong. Ada yang fertil itu. Yang fertil kan lanjut ke mesin penetas lagi. Itu selanjutnya harus dibolak-balik 2 kali sehari ya Besti ya, sampai hari ke-19 ya itu. Oh ya Besti, untuk
apa ini, untuk melihat kefertilannya itu biasanya Bu Tete di hari kelima ya Besti ya. Di hari kelima itu Bu Tete teropong, Bu Tete lihat kefertilannya. Jadi yang terpenting di sini untuk telur di mesin penetas itu bagaimana cara kita mengatur suhunya Besti. Jadi suhunya ini jangan sampai turun dari 37 derajat ya Besti. Lah, bagaimana mensiasati kalau waktu dingin seperti ini, seperti di daerah Bu Tete ini? Ini kalau pagi, aduh ampun, dingin sekali udaranya itu. Nah, caranya di sini Bu Tete kasih ini selimut. Selimut apa? Selimut sarung. Ya, ini di sini Bu Tete, jadi setiap mesin penetasnya Bu Tete ini atasnya ada sarung-sarung itu ya Besti ya. Ya, itu gunanya untuk itu. Kalau pagi hari itu apa? Sangat dingin sekali, makanya Bu Tete kasih ini tutup sarung ini. Jadi bagaimana caranya kita mengakalinya aja biar suhunya itu ndak turun gitu. Ya, kalau Bu Tete pakai sarung seperti ini, Bu Tete tutup pakai sarung. Ya, kalau pagi Bu Tete tutup sarung gini supaya apa? Suhunya itu ndak terlalu turun. Ya, itu cara yang Bu Tete lakukan. Oke Besti. Tapi untuk mesin penetas ini kita juga harus sabar ya, tidak seperti mesin penetas otomatis. Jadi kita harus membalik telur itu 2 kali dalam sehari. Ya, selain mengatur suhu tadi ya Besti ya, kita juga harus mengatur kelembapan di dalamnya, kelembapan udara di dalamnya, yaitu sekitar 50-60 ya Besti ya. Oh ya, untuk mengatur kelembapannya bagaimana? Kalau Bu Tete ya, ini masih 46 ya itu, karena tadi baru Bu Tete buka. Itu nanti naik kan? Kalau naik biasanya sampai 56 kalau milik Bu Tete ini. Ya, kalau kurang dari yang kita inginkan, dari 50 ke bawah, itu airnya kita tambah Besti. Tapi kalau kelembapannya 60 lebih, kita buka aja seperti tadi ini tadi, seperti Bu Tete ini tadi. Kita buka pintunya sebentar, nanti kelembapannya akan turun. Ya, gini kita buka sebentar gitu, nanti bisa turun. Jadi begitulah cara menaikkan sama menurunkan suhu kelembapannya. Kalau suhunya itu kita atur dari lampu-lampunya ini ya Besti ya. Jadi kalau termostatnya itu sampai di atas sampai 38 tapi tidak nyampe 38, ya berarti lampunya ini harus kita tambahi. Kita tambahi wattnya atau kita tambahi lampunya. Begitu seperti Bu Tete ini yang dulunya itu 5 wattan, sekarang Bu Tete kasih yang 10 watt. Yang sebagian ini, yang sana 10 watt, yang sini 5 watt karena kelembapan suhunya kurang itu. Jadi untuk lampunya yang kita tambahi. Itu caranya untuk meningkatkan suhu. Kalau untuk meningkatkan kelembapan tadi ya. Oke Besti, itulah cara merawat telur di mesin penetas. Dan jangan sampai kita keteledoran seperti Bu Tete ini tidak mempunyai cadangan termostat sehingga mesin penetasnya tidak berfungsi. Ya, itulah Besti masalah yang Bu Tete alami. Semoga tidak terjadi pada Besti semua. Oke Besti, terima kasih sudah mengikuti video dari Bu Tete. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye-bye.